Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta ilham sehingga kita bisa membereskan tugas ini. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi dari tugas kami, yaitu sistem kesehatan. Sistem kesehatan yaitu ada 4 anggota, yaitu Daniel Robani, saya Fauzan Aditya Putra, Muhammad Wendi, dan Muhammad Rifki Firdaus. Slide yang pertama yaitu website. Saya akan menjelaskan website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Website pertama di dunia diluncurkan pada tahun 1991 oleh ahli komputer asal Inggris bernama Sir Timothy John atau Tim Berners-Lee. Awalnya tujuan tim dalam merancang website adalah untuk memfasilitasi pertukaran dan pembaruan informasi antar sesama peneliti di tempat kerjanya. Kemudian ada jenis-jenis website. Silahkan yang akan dibacakan oleh Daniel. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis website. Ada website statis, yaitu informasi yang ada di halaman tidak diubah, alias informasi yang tersedia bersifat tetap. Lalu yang berikutnya ada website pribadi, situs berita, landing page, profil perusahaan, hingga portofolio. Website dinamis, yaitu website yang informasi di dalamnya terus diupdate. Contohnya yaitu e-commerce. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan server side dan client side. Server side merupakan website yang menggunakan bahasa pemrograman yang tergantung pada tersedianya server, seperti PHP, ASP, dan sebagainya. Jika tidak ada server, website yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan client side, website yang tidak membutuhkan server dalam menjalankannya, cukup diakses melalui browser. Kemudian selanjutnya yang akan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Wendi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada fungsi website. Website memiliki beberapa fungsi, di antaranya, 1. Membangun branding bisnis. Aktivitas untuk mempromosikan atau memasarkan sebuah merek bisnis. 2. Menyediakan informasi produk dan jasa. Sebagai sarana untuk menyediakan informasi yang lengkap dan detail tentang bisnis, produk, ataupun jasa. 3. Di era digital seperti sekarang, banyak pelanggan lebih memilih membeli produk secara online karena lebih mudah, cepat, dan praktis. Dan keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, dan dapat dipercaya, website akan meningkatkan citra bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Jadi, karena adanya seperti Instagram, TikTok, Facebook, maka ketika kita membuat barang atau jasa, lebih mudah untuk memasarkannya atau memberitahukannya kepada orang. Di lain sisi, itu pun gratis. Oke, selanjutnya. Bahasa yang digunakan dalam website. Sebenarnya ada banyak bahasa yang digunakan dalam website. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama ada HTML. Jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML itu bukan sebuah bahasa pemrograman, melainkan sebagai kerangka dalam membuat sebuah website. Kemudian ada CSS, yaitu singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS juga seperti layaknya HTML, yaitu bukan bahasa pemrograman karena di dalamnya tidak terdapat logika untuk sebuah programming. CSS digunakan sebagai desain
eh, desain tata letak, tipografi, halaman, dan lainnya. Kemudian ada JavaScript. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jika diibaratkan HTML sebagai kerangka, CSS sebagai baju yang digunakan, dan JavaScript sebagai karakter dari HTML tersebut yang bisa menjadikannya lebih interaktif. HTML, CSS, dan JavaScript ini biasanya sering digunakan dalam membuat sebuah website. Kemudian ada PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Merupakan bahasa pemrograman script yang digunakan terutama untuk pengembangan aplikasi web dan pemrograman server side. Selanjutnya ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat serbaguna, alias bisa digunakan untuk server side maupun client side. Selanjutnya ada Ruby. Ruby layaknya Python, yaitu bersifat serbaguna, bisa digunakan di client side maupun di server side. Ruby ini memiliki karakteristik yaitu mudah digunakan dan dipahami, sehingga sangat mudah digunakan oleh programmer pemula. Selanjutnya ada SQL yang memiliki kepanjangan dari Structured Query Language, merupakan bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan berinteraksi dengan basis data relasional. Selanjutnya, kemudian ada framework. Dalam ranah pengembangan perangkat lunak, framework memiliki peran krusial sebagai alat yang membantu para pengembang. Para pengembang mempercepat proses pembuatan aplikasi dan meningkatkan efisiensi tim. Sederhananya, framework dapat dijelaskan sebagai suatu kerangka kerja yang sudah dirancang sebelumnya, dapat digunakan kembali untuk menciptakan aplikasi baru. Struktur framework umumnya sudah terorganisir, dilengkapi dengan fitur-fitur siap pakai, sehingga pengembang dapat lebih mudah dalam membuat sebuah website. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam framework. Yang pertama ada CSS. CSS memiliki framework diantaranya Bootstrap, Web3 CSS, dan Materialis. Kemudian JavaScript memiliki framework antara lain AngularJS dan React.js. Kemudian ada PHP, Code Igniter, Laravel, Symfony. Sebenarnya ada lebih banyak lagi framework yang lain. Namun akan dijelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Selanjutnya akan diadakan melalui demo website yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan website sistem kesehatan yang kami buat, yaitu ada Poor Health. Ini Poor Health ini adalah nama sistem kesehatan yang kami buat. Nah, pada bagian header terdapat ada Gmail, nomor telepon, dan berbagai macam sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Terus di bawahnya terdapat bagian home, service, dokter, dan kontak. Ini adalah home, ini service, ini dokter, dan ini kontak. Selanjutnya ada Full Hood. Nah, ini ada latar belakangnya. Jadi kami melayani dengan tim yang profesional dan berkualitas serta menyediakan konsultasi gratis. Jika pencet mulai maka akan diarahkan ke menu pelayanan. Ini ada latar belakang. Kenapa harus Full Hood? Jadi karena kami memberikan pelayanan yang kualitas yang terbaik serta alat medis yang canggih dan menggunakan teknologi masa kini. Dan jika Linmore akan eh, diarahkan kepada bagian menu yang berisikan deskripsi tentang Purhealth ini. Terus apa saja yang tersedia di Purhealth? Terus ada Purhealth adalah sebuah sistem kesehatan yang memiliki berbagai fitur. Di antaranya adalah konsultasi gratis, apotek online, chat dengan dokter, bersertifikat dan terpercaya, dan jadwal temu dengan dokter. Terus ada pentingnya kesehatan dan jaga dirimu. Ini ada slogan-slogan. Selanjutnya ada layanan. Jadi rumah sakit Purhealth ini adalah Purut ini menggunakan peralatan canggih dalam mendiagnosa dan memberikan pengobatan kepada pasien. Fasilitas-fasilitas yang digunakan di setiap ruangan sehingga memberi kendali penuh dalam
eh, bagian Purwolt ini dan merespon dengan cepat, eh, apa namanya, merespon dengan cepat tanggapan-tanggapan dari eh, customer ya. Ini di pada poin satu ada chat dengan dokter, chat sekarang. Kemudian jika di sini saya memasukkan eh, suatu kata kepada dokter, misalkan hai, maka akan ada jawaban. Kalau ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Selanjutnya ada apotek online ya. Jadi apotek online ini menyediakan obat eh, yang dijual secara online gitu. Terus ada di sini ada komik dan tolak angin. Sekarang saya ingin masukkan ke keranjang obat komik. Kemudian di keranjang akan muncul komik sebesar satu item seharga 2.000. Dan jika masukkan tolak angin, maka ada tolak angin sebanyak dua harga 1.500. Kemudian ada buat janji temu. Nah, ini adalah untuk membuat janji temu dengan dokter yang bersertifikat dan terpercaya. Misalkan, nah jika eh, saat pertama kali belum menginputkan apapun ke dalam kolom, maka saat mengklik buat pertemuan maka akan muncul pemberitahuan dispatch dispatch says dispatch says silahkan lengkapi semua kolom yang diperlukan. Jadi kolom-kolom ini harus diisi penuh agar bisa dapat dikirim. Misalkan tanggal janjian temu saya ingin tanggal 12, pilih dokter. Nah, ini ada pilih dokter yang tersedia di Purhol ya. Jadi ada Daniel, Muhammad Wendy, Muhammad Rifki, dan Paujan Aditya. Misalkan ini Muhammad Rifki. Mesir. Saya ingin di sini memasukkan message atau pesan kepada dokter, misalkan saya ingin bertemu untuk berkonsultasi. Nah, jika ingin melakukan buat pertemuan, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pertemuan Anda berhasil dibuat dan terima kasih. Selanjutnya ada dokter. Nah, ini dokter dari Pulhut yang eh, membantu Purhut sampai ke titik ini. Terus ada berikut informasi mengenai dokter-dokter dan bidang spesialisnya yang bertugas di rumah sakit rujukan kami. Terus ada dokter SKG itu spesialis gigi ya. Jadi ada Daniel Rabani dan ada dokter Muhammad Wendy atau spesialis jantung dan dokter Muhammad Rifki Firdaus spesialis tulang dan dokter Pojan Aditya Putra spesialis saraf. Kemudian ada pusat pertanyaan. Apakah Purhealth menyediakan layanan darurat 24 jam? Nah, ini jawabannya. Ya, kami memiliki layanan darurat yang stay 24 jam setiap ya, 24 jam sehari. 7 hari seminggu untuk keadaan darurat medis. Terus ini bagaimana cara membuat janji temu dengan dokter? Anda dapat membuat janji temu melalui fitur layanan yang tersedia. Terus bagaimana cara mencari informasi tentang dokter? Nah, ini jadi eh, anda dapat membuat janji itu melalui fitur layanan yang tersedia yang tadi saya sudah jelaskan pada bagian layanan. Nah, ini ada bagaimana cara mencari informasi tentang dokter spesialis di Purhol. Nah, Anda dapat melihat pada bagian dokter seperti yang tadi ada biodata. Kemudian ini ada apa namanya? Suatu komentar-komentar tentang Purhol ini. Ada Rangga Apriansyah memberikan pelayanan yang sangat baik dan pas respon. Terus ada Henry pada fitur apotek online barangnya terjamin cepat sampai dan lain-lain. Ada deskripsi produk yang jelas dan mudah dipahami. Mungkin ada galeri. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi dari fasilitas dari rumah sakit yang bekerja sama dengan Purhealth. Nah, ini dapat dilihat bahwa peralatannya sangat lengkap ya dan terkini. Ternyata ini ada lokasi salah satu alamat dari rumah sakit yang bekerja sama dengan Purhealth. Itu ada Rumah Sakit Muhammadiyah. Terus ini ada kontak juga. Pada bagian putar ada nomor telepon, email, terus ada display link untuk memudahkan kembali ke bagian home, about, service, demo of service, dan privasi polisi. Terus ada or service, ada spesialis gigi, spesialis jantung, spesialis tulang, spesialis saraf. Kemudian ini adalah copyright full herd ya, jadi hak cipta dilindungi oleh undang-undang dan desainernya baik kelompok satu seharusnya kelompok 4 karena salah memasukkan jadi kelompok satu. Kemudian di sini ada berbagai macam sosial media dan lainnya.
Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.